Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri dari Biologi semester 6 akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang saya telah buat. Adapun judulnya yaitu mengenai pengaruh keaktifan kognitif terhadap minat dan penguasaan konsep siswa dalam pembelajaran sistem sirkulasi darah di SMA X. SMA-nya masih kita belum tentukan, jadi kita SMA X. Oke, selanjutnya adalah latar belakang. Tingkat aktif tertinggi menurut perspektif konstruktifisme yaitu siswa harus aktif secara kognitif, yaitu secara konstruktif dan interaktif. Kognitif siswa dapat dikembangkan melalui aktivasi kognitif. Menurut Force 2017, aktivasi kognitif kadang-kadang dijelaskan secara tidak langsung oleh instruksi yang diberikan guru dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, untuk mengaktifasi kognitif siswa tentu saja tidak lepas dari strategi pembelajaran yang digunakan. Mengaktifasi kognitif siswa tentu saja tidak lepas dari strategi pembelajaran yang digunakan. Tugas atau pertanyaan dengan tingkat kognitif tinggi mendorong siswa untuk melakukan analisis, evaluasi, dan menciptakan. Sedangkan minat merupakan keinginan yang timbul untuk mempelajari materi biologi yang sedang dipelajari secara lebih lanjut lagi, serta untuk penguasaan konsep merupakan pemahaman terkait materi yang didapatkan siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran dengan mengaktifkan kognitif siswa. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis atau saya ingin meneliti dengan mengaktifkan kognitif siswa. Berdasarkan pemaparan tersebut, biologi melalui penelitian yang berjudul pengaruh pengaktifan kognitif siswa dalam pembelajaran sistem sirkulasi darah terhadap minat dan penguasaan konsep siswa. Selanjutnya ada rumusan masalah. Ada identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya yaitu bagaimana pengaruh pengaktifan kognitif siswa dalam pembelajaran sistem sirkulasi darah terhadap minat dan penguasaan konsep siswa. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Penelitian yang akan dibuat proposal ini bahasanya tidak keluar konteks dari kognitif ataupun aspek sekitarnya serta materi yang mengenai sistem sirkulasi darah. Selanjutnya pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimanakah minat siswa sebelum dan sesudah pembelajaran? Yang kedua, bagaimana penguasaan konsep siswa mengenai sirkulasi darah sebelum dan sesudah pembelajaran? Oke, selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama, aktivasi kognitif. Aktivasi kognitif diyakini dapat berkontribusi dalam mengembangkan pengetahuan konseptual siswa. Aktivasi kognitif merupakan kegiatan instruksional yang mendorong siswa untuk berpikir sehingga siswa dapat mengembangkan pengetahuan yang telah dielaborasi. Kegiatan instruksional yang dimaksud berupa menautkan konten pelajaran dan memberikan tugas atau pertanyaan-pertanyaan terkait materi kepada siswa selama proses pembelajaran. Ada minat dan penguasaan konsep. Aktivasi kognitif berpengaruh terhadap minat siswa, entah itu minat dalam jangka pendek atau minat situasional ataupun minat dalam jangka panjang atau minat individu. Minat ditimbulkan oleh faktor-faktor tertentu dari lingkungan belajar. Oleh karena itu, pengelolaan kelas dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui pengaruh sirkulasi darah terhadap minat dan penguasaan konsep siswa. Yang kedua, menganalisis minat siswa sebelum dan sesudah pembelajaran sistem sirkulasi darah. Yang selanjutnya ada menganalisis penguasaan konsep siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Yang kedua, melatih guru biologi agar dapat mengajar dengan cara yang aktif secara kognitif serta memberikan informasi kepada guru pajabatan tentang bagaimana cara menerapkan aktivitas kognitif dalam pembelajaran biologi. Terdapat bukti empiris bahwa menjadi aktif secara kognitif memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap peningkatan minat dan prestasi belajar daripada hanya menjadi aktif secara perilaku. Dalam penelitian terdahulu, beberapa peneliti meneliti tentang pengaruh aktivitas kognitif dalam pembelajaran matematika dan atau fisika terhadap minat situasional dan prestasi siswa. Penelitian yang telah dilakukan tersebut menunjukkan pengaruh positif terhadap minat situasional dan prestasi siswa. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Penelitian yang saya akan teliti ini menggunakan penelitian metode eksperimental menggunakan desain kuasi eksperimental non-equivalent control group design, yaitu menggunakan pretest untuk kelas eksperimen dan kontrol di mana hasilnya akan menjadi dasar penentuan perubahan sebagai akibat diberikannya perlakuan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di bawah ini ada tabel non-equivalent control group design. Siswa yang berpartisipasi merupakan siswa kelas 11 SMA kelas MIPA.
Untuk menentukan kelas eksperimen dan kontrol digunakan teknik sampling cluster random sampling. Terdapat dua kelas yang akan dipilih, satu kelas sebagai kelas kontrol dan satu kelas sebagai kelas eksperimen. Setiap kelas kurang lebih berjumlah 35 orang, jadi totalnya ada 70 orang. Materi yang diajarkan yaitu tentang sistem sirkulasi darah. Oke, selanjutnya kalian bisa lihat ya, ada tabel dimana ada tabel kisi-kisi kuesioner maksud saya, terus ada contoh pernyataan minat. Lalu untuk digunakan instrumen tes tertulis yaitu kuesioner berisi pertanyaan tentang sistem sirkulasi darah. Kuesioner tes yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah soal-soal pilihan ganda. Soal yang diberikan berjumlah 10 butir. Instrumen tes yang terdiri dari 10 butir soal akan diuji validitas dan reliabilitasnya menggunakan aplikasi program Quest atau The Interactive Test Analysis System. Tabel kisi-kisi soal bisa kalian sendiri ya. Data yang telah diperoleh berupa data kuantitatif akan diolah menggunakan aplikasi SPSS dan Microsoft Excel. Uji prasyarat yang digunakan dalam penelitian ini ada uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah semua variabel berdistribusi normal atau tidak. Smirnov, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal, dan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya ada sistematika penelitian. Yang pertama ada tahap awal, yaitu di mana penulisan proposal penelitian, yaitu untuk menentukan tempat penelitian akan dilakukan survei sekolah terlebih dahulu, memastikan apakah pembelajaran biologi di sekolah tersebut belum menerapkan aktivasi kognitif dalam proses pembelajarannya ataupun sebaliknya. Yang kedua ada merancang instrumen penelitian. Yang ketiga konsultasi kepada dosen pembimbing sebelum validasi. Yang keempat melakukan revisi awal. Yang kelima melakukan analisis hasil validasi dan melakukan revisi. Dan ada tahap akhir. Yang pertama yaitu mengelola data hasil analisis. Yang kedua menganalisis, membahas hasil penelitian. Yang ketiga menarik kesimpulan. Dan yang keempat menulis laporan skripsi. Selanjutnya ada rencana waktu penelitian. Yang pertama, guru menginstruksikan siswa kelas kontrol dan eksperimen untuk rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat. Kegiatan pembelajaran dalam RPP untuk kelas eksperimen disesuaikan dengan paduan aktivasi kognitif yang telah tercantum tadi. Dan yang terakhir, guru menginstruksikan siswa kelas kontrol dan eksperimen untuk mengisi kuesioner minat dan post-test sesudah pembelajaran. Oke, terima kasih. Itu presentasi hasil proposal penelitian yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon berkatu.